Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Sari dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila Aplikasi. Di sini saya akan menerangkan tentang melaporkan. Pengertian uang. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Fungsi uang. 1. Fungsi asli uang, yaitu sebagai alat tukar atau medium of exchange. Kedua, sebagai satuan hitung atau unit of account. Ketiga, sebagai alat penyimpan nilai atau valuta. Yang kedua, fungsi turunan uang sebagai alat pemindah kekayaan, sebagai pendorong kegiatan ekonomi, sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai alat pembayaran hutang, dan sebagai penimbun kekayaan. Jenis uang. Jenis uang berdasarkan bahannya, yaitu pertama ada uang logam. Uang logam terbentuk dari logam, biasanya dari emas atau perak, karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil. Bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai. Uang logam memiliki 3 macam, yaitu nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang. Misalnya beberapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang. Kedua, nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang, misalnya Rp100 atau Rp500. Yang ketiga, nilai tukar atau real. Nilai tukar adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang atau daya beli uang. Misalnya uang Rp500 hanya dapat ditukarkan dengan sebuah permen, sedangkan uang Rp10.000 dapat ditukarkan dengan semangkuk bakso. Nah, yang kedua, jenis uang berdasarkan bahannya itu kedua itu ada uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cat tertentu dan merupakan pembayaran yang sah menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. Jenis uang yang kedua itu jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkan, yaitu uang kata atau kepercayaan, yaitu uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan uang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal di Indonesia terdiri atas logam dan uang kertas. Uang giral atau simpanan di bank yaitu dana yang disimpankan pada koran di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek, giro atau perintah pembayaran yang giral dikeluarkan oleh bank umum dan merupakan yang tidak berwujud karena hanya berupa saldo tagihan di bank. Jenis uang berdasarkan nilainya. Uang penuh atau full body money. Nilai yang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di
atas uang tersebut sama halnya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Yang kedua itu uang tanda atau token money. Sedangkan yang dimaksud dengan uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang atau dengan lain nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Misalnya untuk membuat uang 10.000, pemerintah mengeluarkan biaya 7.500. Selanjutnya, lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan serta memutar arus uang dalam perekonomian. Umumnya, kegiatan operasional dari sebuah lembaga keuangan meliputi proses pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, pada prakteknya, beberapa lembaga keuangan hanya menjalankan salah satu dari kegiatan operasional tersebut. Jenis-jenis lembaga keuangan atau lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank atau depository finansial institusional adalah lembaga keuangan yang memberikan fasilitas dan jasa perbankan bagi masyarakat baik dalam penyimpanan, pembayaran, dan pemberian dana. Yang kedua, lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank atau depository financial institution atau lembaga keuangan bukan bank atau LKBB adalah lembaga keuangan yang melakukan proses penghimpunan dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Contoh lembaga keuangan. Contoh lembaga keuangan yang berupa bank itu adalah bank sentral, bank umum, dan bank pendidikan rakyat. Yang kedua, lembaga keuangan non-bank. Contohnya itu pegadaian, perusahaan modal ventura, koperasi simpan pinjam, perusahaan sewa guna atau leasing atau equity finance, pasar modal atau bursa efek, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun. Berikutnya itu pengertian bank. Secara etimologi, pengertian bank berasal dari kata bangko, berarti bangku. Bangku yang merujuk pada meja untuk menunjukkan aktivitas perbankan dalam melayani nasabah. Istilah bangku di kemudian hari terus berkembang hingga istilah bank digunakan dalam kegiatan pelayanan finansial. Secara terminologis, pengertian bank adalah lembaga keuangan suatu negara yang didirikan dengan kewenangan menghimpun atau mengolah dan mengatur seluruh hal berkaitan dengan keuangan. Harapannya bank mampu memaksimalkan pemanfaatan keuangan untuk menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap negara terdapat bank sentral sebagai pusat dan acuan bank-bank umum. Di Indonesia, Bank Indonesia atau BI adalah bank sentral. Bank Indonesia diatur oleh Undang-Undang Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Nah, di sini ada fungsi bank bagi masyarakat. Pertama itu financial intermediary. Fungsi bank pertama sebagai financial intermediary atau perantara keuangan. Sejalan dengan penggantian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank bertugas menghimpun dan menyalurkan uang dalam masyarakat melalui berbagai produk keuangan sehingga pemanfaatan keuangan dapat merata ke seluruh kalangan. Dua, agent of trust.
Fungsi bank berikut adalah agent of trust bagi masyarakat, negara, dan pihak-pihak lain yang menggunakan jasa. Dalam peran sebagai agent of trust, bank wajib menjadi pihak layak dipercaya dan menggunakan kepercayaan pihak-pihak pengguna jasa dalam menjaga dan memelihara nilai umum. Sini fungsi bank yang ketiga, agent of development, adalah adanya bank mampu memberikan aktivitas dan layanan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan penghasilan melalui investasi, konsumsi, distribusi, dan pemanfaatan uang lainnya, sehingga masyarakat mampu memperoleh keuntungan dan pembangunan ekonomi suatu negara semakin maju. Yang keempat, agent of service. Fungsi bank yang terakhir adalah sebagai agent of service, yaitu melayani berbagai kepentingan keuangan masyarakat sesuai fungsi sebagai agent of service. Bank perlu menyediakan layanan keuangan semaksimal mungkin dan mendengarkan kepentingan para pengguna. Nah, di sini ada jenis-jenis bank. Berdasarkan fungsinya, jenis bank menurut fungsinya terbagi menjadi 3 macam, itu bank sentral, bank umum, dan bank kreditan rakyat. Bank sentral adalah lembaga keuangan berwenang atas pengelolaan kebijakan moneter suatu negara sehingga stabilitas keuangan mampu terjaga. Sementara bank umum merupakan bank yang beraktivitas dalam masyarakat secara konvensional atau di bawah naungan bank sentral. Jika bank kreditan rakyat atau BPR, ini jenis bank yang melaksanakan aktivitas perbankan di luar jasa lalu lintas perbayaran berdasarkan kepemilikannya. Jenis-jenisnya itu jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikan terdiri dari bank pemerintah, swasta, asing, dan campuran. Bank pemerintah merupakan bank yang dimiliki dan dikelola oleh negara baik pusat atau daerah. Contohnya seperti Bank Indonesia dan bank-bank daerah lainnya. Nah, seperti bank daerahnya seperti Bank DKI, Bank Banten, dan lain-lainnya. Sedangkan bank asing adalah bank yang dikembalikannya oleh pihak asing yang membuat cabang Indonesia. Berbeda dengan bank swasta yang dimiliki oleh pihak swasta baik perorangan maupun kelompok. Terakhir, bank campuran merupakan jenis bank yang pemilikannya sedang gabungan antara swasta dan asing atau pemerintah. Untuk bank asing itu seperti Bank Sentral Asia, jenis bank yang ketiga itu berdasarkan operasionalnya. Jenis bank berdasarkan operasionalnya itu jauh dari aktivitas dan regulasi yang mengaturnya. Ini bank konvensional dan syariah. Secara terminologi, pengertian bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan secara umum dengan tetap memperhatikan kebijakan dan bank sentral dan aturan undang-undang. Sedangkan bank syariah, ini jenis bank yang didasarkan pada prinsip dan syariah agama Islam. Dalam hal ini, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil sebagai keuntungan dan menghindari riba. Berdasarkan bentuk badan usaha, terakhir jenis-jenis bank berdasarkan badan usahanya. Untuk badan usahanya dikategorikan menjadi 4, yaitu macam meliputi koperasi, perusahaan perseroan, perseroan terbatas, firma. Sedangkan bank berbentuk koperasi adalah struktur organisasi dan pengolahan sesuai prinsip keuangan. Bank berbentuk perusahaan perseroan yakni bank yang dimiliki individu, sementara perseroan terbatas merupakan bank berbadan usaha berbentuk PT. Terakhir, kelima adalah bank badan usaha berbentuk persekutuan 2 orang atau lebih di bawah satu nama usaha bersama. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Segala kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.